wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Irna Dewi Astuti, NPM 2103050046, dan teman-teman saya yang akan mempresentasikan materi mengenai manajemen e-learning. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada materi ini yaitu yang pertama, pengenalan LMS atau Learning Management System, yang kedua fitur produk, yang ketiga model biaya dan penetapan harga, yang keempat praktik terbaik pengadaan dan penerapan, yang kelima contoh dari penyediaan LMS populer. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan LMS atau Learning Management System. LMS merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk keperluan administrasi, untuk melakukan dokumentasi, untuk mencari sebuah laporan, maupun membuat sebuah materi pada saat proses belajar mengajar secara online dengan dihubungkan pada internet. LMS ini digunakan untuk membuat sebuah materi pembelajaran online yang berbasis web, serta mengelola bagaimana pembelajaran dapat berjalan bersamaan dengan hasil-hasilnya. Dengan kata lain, LMS ini sering disebut juga sebagai salah satu aplikasi yang membuat visualisasi dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan alat elektronik. Learning Management System atau biasa disebut dengan LMS juga terdapat fitur-fitur yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pembelajaran maupun penyampaian materi pembelajaran, serta memudahkan akses ke sumber-sumber referensi, melakukan penilaian dalam ujian online, maupun dapat melakukan proses pengumpulan tugas. Yang pertama ada integrasi dengan SDM. LMS yang tidak diselaraskan dengan sistem HR akan gagal. Ketika sistem terintegrasi, karyawan sumber daya manusia dapat memasukkan informasi karyawan baru ke dalam sistem SDM, serta karyawan tersebut secara otomatis terdaftar untuk pelatihan yang disesuaikan dengan perannya dalam perusahaan. Yang kedua, ada alat administrasi. Administrator merupakan akses penuh ke database. Pelatihan memungkinkan mereka membuat laporan standar dan khusus mengenai kinerja individu dan juga tim. Laporan harus terstruktur untuk mencakup seluruh karyawan. Sistem juga dapat membentuk jadwal untuk siswa, instruktur, dan juga kelas. Yang terpenting, semua fitur harus dikelola menggunakan antarmuka otomatis dan ramah penggunaan. Yang selanjutnya ada akses konten. Hal tersebut melibatkan media, misalnya ruang kelas, Moka, Google Classroom, dan lain sebagainya, di mana konten disampaikan. Metode misalnya dipimpin oleh instruktur, mandiri, dicampur, di mana konten disampaikan dengan bahasa yang digunakan konten, dikirimkan dan kepada siapa konten tersebut dikirimkan. Misalnya karyawan, pelanggan, mitra, dan lain sebagainya. Seperti yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Magelang, yaitu Moka, di mana materi pembelajaran disampaikan dengan metode yang dirancang langsung oleh setiap dosen yang bersangkutan dengan mata kuliah tersebut, di mana dapat diakses langsung oleh mahasiswa dengan mudah. Selanjutnya, ada pengembangan konten. Pengembangan konten meliputi penulisan, pemeliharaan, dan juga penyimpanan konten pembelajaran. Dari hasil konten yang sudah ada, tentunya dilakukan suatu evaluasi guna untuk memperbaiki kesalahan yang ada di sebelumnya agar tidak terbawa di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada integrasi kontemporer. Mudah pengelolaan konten pembelajaran, kita dapat membuat konten pembelajaran, serta kita dapat mempromosikan konten-konten yang telah dibuat untuk dikonsumsi oleh konsumen. Untuk fitur produk selanjutnya yaitu ada manajemen keterampilan. Pada fitur ini tentunya berkaitan dengan penilaian keterampilan dan juga kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Penilaian tersebut dapat dilihat dari beberapa sumber yang diberikan, seperti penilaian yang dilakukan oleh teman sejawat, ataupun rangsangan lain yang menciptakan suatu umpan balik dari kompetensi peserta didik itu sendiri. Di dalam manajemen keterampilan ini perlu dilakukan suatu penentuan ketetapan, apakah hasil itu bisa ditimbal, diratakan, ataupun dibandingkan. Dari fitur ini juga keterampilan khusus dari setiap peserta didik dapat dilihat. Oleh karena itu, banyak dari perusahaan yang menggunakan fitur ini untuk mencari karyawan yang memiliki keterampilan khusus di suatu bidang. Untuk
Untuk fitur produk selanjutnya yaitu ada keterampilan penilaian. Di LMS sendiri juga terdapat kemampuan penilaian yang dilakukan sebagai bahan evaluasi, pengajuan, peninjauan, dan juga penilaian setelah melakukan suatu tindakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengembangan dalam suatu program agar program itu dapat terbangun lebih bernilai lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa penilaian adalah suatu tujuan untuk meningkatkan suatu pengembangan dari sebuah program atau sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan program yang telah dibuat agar lebih bermanfaat untuk kedepannya lagi. Nah, untuk fitur produk selanjutnya yaitu ada kepatuhan terhadap standar. Yang dimaksud adalah LMS sendiri selalu berupaya untuk mendukung standar yang ada, seperti SCORM. SCORM sendiri adalah standar internasional untuk kursus elektronik. Jika kursus tersebut diterbitkan dalam format SCORM, dapat dipastikan bahwa semua sistem pengelolaan pembelajaran, yaitu LMS, akan bisa menggunakannya. Nah, dari bentuk dukungan LMS pada SCORM sendiri, yaitu berupa LMS dapat mengimport dan juga mengelola konten dan perangkat kursus yang sesuai dengan standar terlepas dari sistem pembuat yang memproduksinya. Untuk fitur produk selanjutnya yaitu ada konfigurasi. Dalam hal ini, jika terdapat kendala pada LMS, maka tidak perlu dilakukan suatu perekayasaan ulang dalam penginstalan. Cara tersebut dinilai kurang ampuh untuk dilakukan. Ada beberapa cara lain seperti dari TI dan juga desainer menentukan konsep terlebih dahulu, proses dan juga standar yang disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Selain itu, di dalam LMS sendiri memiliki suatu kelompok, yaitu kelompok pengguna dan juga dewan penasehat yang bertujuan untuk memberikan suatu wawasan kepada TI dan juga desainer yang berkaitan pada peningkatan sistem dan juga penginstalan. Untuk fitur produk yang terakhir adalah keamanan, di mana keamanan adalah suatu prioritas utama pada LMS ini karena berisikan sistem data yang berhubungan dengan informasi karyawan dan juga konten hak milik. Pada sistem keamanan ini tentunya terdapat langkah-langkah yang biasa dilakukan, yaitu berupa kata sandi dan juga inskripsi. Oleh karena itu, penting sekali sistem keamanan pada LMS untuk menjaga keamanan data agar data tersebut tidak diretas dan juga digunakan untuk hal-hal yang negatif. Model biaya dan penetapan harga. Saat kita akan membeli LMS, kita akan menemukan sejumlah model dan opsi dalam menetapkan harga. Pada akhirnya, dalam menetapkan harga, tergantung pada apakah kita ingin LMS di hosting atau hanya dapat diakses dengan internet atau LMS tersebut diinstal. Terdapat 3 model dalam menetapkan harga LMS. Untuk model yang pertama, yaitu model pembelian langsung. Dalam model ini, perangkat lunak dibeli, diinstal, dan dikelola oleh perusahaan tersebut secara mandiri. Model yang kedua adalah model pemeliharaan pihak ketiga. Dalam model ini, perusahaan membeli perangkat lunak dan menginstalnya pada platform datanya sendiri. Namun, pemeliharaan dan peningkatan dikelola oleh vendor atau pihak yang menjual LMS atau pihak ketiga lainnya. Dan model yang terakhir ialah model perangkat lunak sebagai layanan. Maksud dari model ini adalah perusahaan membeli perangkat lunak tersebut, tetapi perangkat lunak tersebut disimpan dan dikelola dari jarak jauh oleh pihak ketiga dan administrator, pembuat konten, instruktur, dan pelajar dapat mengakses sistem tersebut melalui internet. Pada akhirnya, ketika kita ingin menentukan model biaya serta penetapan harga LMS, kita dapat mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan dari perusahaan kita. Praktik terbaik pengadaan dan penerapan ada 7, yaitu yang pertama, menemukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran harus mencerminkan bagaimana program pembelajaran disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkannya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tentukan arsitektur pembelajaran.
Fungsi dasar LMS, opsi administrasi, pelacakan, dan pelaporan yang dikombinasikan dengan utilitas yang diperluas penilaian dan penulisan kursus biasanya disebut sebagai arsitektur pembelajaran. Beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan arsitektur e-learning, misalnya, apakah kamu memerlukan alat pengembangan konten? Atau apakah komponen online yang sinkron memungkinkan pendampingan elektronik dan penciptaan komunitas pembelajaran online? Yang ketiga, buat persyaratan fungsional terperinci. Setelah menetapkan tujuan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan deskripsi proyek pada tingkat mikro yang memerlukan spesifikasi persyaratan fungsional atau bisa disebut dengan FRS. FRS memberikan daftar pertanyaan dan jawaban terperinci agar kamu dan pemasok tetap pada jalurnya. Yang keempat, teliti perusahaan LMS. Lakukan riset pada setiap calon pemasok. Selain informasi yang biasanya tersedia di situs web mereka, laporan peneliti dan perbandingan juga dapat tersedia dari analisis industri seperti IDC, Gartner, dan Meta Group. Yang kelima, menerbitkan permintaan proposal atau RFP. RFP harus disusun berdasarkan strategi pembelajaran dan arsitektur pembelajaran. Setiap persyaratan harus spesifik mungkin sehingga pemasok LMS dapat merespon persyaratan secara langsung daripada memberikan respons umum. Yang keenam, jadwalkan demo. Setelah peninjauan proposal selesai, pertemuan dan demo harus dijadwalkan sehingga pemasok dapat menjawab pertanyaan spesifik dan menunjukkan klaim yang mereka buat dalam proposal. Proses ini akan membantu memperjelas fungsional yang disertakan secara langsung dengan sedikit perubahan konfigurasi dan bagian mana yang memerlukan penyesuaian di luar harga yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir, permintaan pilot dan prototype. Diperlukan beberapa bulan untuk melibatkan semua orang dan menguji alat ini dalam kondisi kehidupan nyata. Jika kamu berada di perusahaan yang tersebar secara geografis atau terdesentralisasi, kamu mungkin memerlukan populasi pengujian yang lebih besar dan waktu yang lebih lama daripada yang mereka tawarkan. Contoh dari penyediaan LMS populer ada 3. Yang pertama, Moka, yang kedua, Classroom, kemudian yang ketiga, Skologi. Yang pertama, Moka, atau bisa kita sebut dengan My Online Class. Biasanya kita pakai di suatu perguruan tinggi, misalnya di Universitas Muhammadiyah Magelang. Layanan Moka ini digunakan sebagai mahasiswa untuk mengakses tugas seperti tugas atau absen, dan juga mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang nomor 2 ada Classroom. Keunggulan dalam menggunakan Google Classroom ini dapat diakses dengan mudah dan juga gratis untuk pengguna, dan juga memberikan fitur-fitur dengan pengoperasian yang mudah, sehingga bagi para pemula dapat lebih mudah untuk mempraktekannya. Kemudian yang terakhir ada Skologi. Layanan ini juga mirip seperti Classroom. Skologi dan Classroom ini biasanya kita gunakan waktu jenjang SMA atau sekolah menengah atas. Kalau untuk Moka sendiri di perguruan tinggi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.